warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Arif Yadi. Saya adalah salah satu dosen pengajar pada program studi bimbingan dan konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengilustrasikan model pengajaran saya yang menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik DIA saya aplikasikan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling yang berbobot 3 SKS. Selanjutnya, mata kuliah ini disajikan guna menunjang kompetensi penguasaan sebagai sarjana bimbingan dan konseling yang akan menjadi konselor di sekolah. Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup konsep dasar bimbingan dan konseling, kedudukan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia, hakikat, fungsi, tujuan, prinsip, asas-asas, jenis bimbingan di sekolah, serta layanan bimbingan dan konseling. Model DIA saya gunakan karena saya menganggap model tersebut sangat tepat untuk mengajarkan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, di mana pada tahap awal, yaitu delivery, saya akan menyampaikan materi terkait yang pertama, sejarah bimbingan dan konseling. Yang kedua, bagaimana profesi bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang ketiga, konsep dasar bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, layanan dalam penanganan dan penyikapan terhadap kasus. Yang kelima, landasan, fungsi, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling. Lalu yang keenam, jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, kegiatan pendukung dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, tanggung jawab petugas bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang terakhir, bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi. Materi-materi yang saya sampaikan tadi itu akan saya sampaikan pada mahasiswa secara terurut dan berdasarkan referensi yang terbaru. Dalam perkuliahan model delivery, saya akan menggunakan metode ceramah. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu setiap materi secara menarik dengan bantuan media yang nantinya akan membuat mahasiswa lebih fokus dalam menanggapi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua adalah interaction. Untuk melengkapi tahapan delivery, saya menggunakan tahapan interaction, bagian dari teknik DIA, di mana saya akan melakukan interaksi secara aktif dengan mahasiswa. Interaksi tersebut dapat saya munculkan dengan memberikan pertanyaan atau memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya di sela-sela penyampaian materi yang akan saya lakukan, sehingga tidak muncul kebosanan dalam perkuliahan yang sedang berlangsung. Mahasiswa pun akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan apa saja yang mungkin masih mereka anggap bingung atau kurang paham terhadap materi yang saya sampaikan. Interaksi tidak hanya terjadi antara saya dan mahasiswa, tapi saya akan membuat interaksi antara sesama mahasiswa, di mana akan dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil yang nantinya mahasiswa akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan topik yang saya sampaikan. Seperti contoh, mahasiswa akan diberikan beberapa kasus yang nantinya akan coba mereka temukan apakah kasus itu benar-benar terjadi nyata di sekitar mereka, dan kemudian nanti akan mereka paparkan di dalam kelas.
Selanjutnya tahapan yang terakhir sebagai pelengkap dari kedua tahapan sebelumnya adalah asesmen. Tahap asesmen adalah tahap untuk merefleksi pemahaman mahasiswa selama materi perkuliahan berlangsung. Apakah mahasiswa telah paham dan sejauh mana pemahaman itu mereka miliki. Jadi dalam tahap asesmen saya akan memberikan beberapa pertanyaan, baik itu dalam bentuk kuis maupun pertanyaan langsung, yang nantinya pertanyaan itu akan diberikan bobot nilai yang akan diakumulasikan untuk penilaian mereka pada akhir semester pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Harapan saya setelah perkuliahan dasar-dasar bimbingan dan konseling ini berlangsung, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan sejarah lahirnya bimbingan dan konseling. Mahasiswa mampu menjelaskan orientasi dan ruang lingkup kerja bimbingan dan konseling. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep bimbingan dan konseling. Mahasiswa mampu menggunakan layanan dalam penanganan dan penyikapan terhadap suatu kasus. Mahasiswa pun mampu menjelaskan dan menguraikan landasan, fungsi, prinsip, dan asas dalam bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu bertanggung jawab sebagai petugas bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu profesi yang penting. Baik, itulah tadi uraian terkait tentang model dan mata kuliah yang akan saya sampaikan dan bawakan secara singkat. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama perkuliahan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling yang akan saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, jadi hari ini Bapak akan membawakan mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling. Lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah konsep dasar bimbingan dan konseling. Sebelum saya mulai mata kuliah materi konsep dasar bimbingan dan konseling, terlebih dahulu ada yang ingin Bapak tanyakan ke kalian. Ini hal yang mendasar yang sebenarnya yang perlu Bapak ketahui terkait mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, dan sebenarnya apa yang memotivasi Anda itu masuk di program studi bimbingan dan konseling. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Oke, silakan angkat tangan dan berdiri, sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Bang Lulum. Di sini motivasi ataupun hal yang menurut saya masuk dalam program studi bimbingan dan konseling ini adalah saya merasa bahwa basicnya saya adalah di BK ini. Terutama adalah saya merupakan orang yang tipikalnya suka mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat dinamis begitu. Contoh, dalam ilmu manusia itu mungkin dalam contoh kayak BK ini kan dia ada ilmu yang berkaitan dengan psikologi. Maka ilmu dari dinamis seperti itu adalah ilmu yang saya suka. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Baru. Oke, jadi mata kuliah ini nantinya akan menjadi dasar kalian untuk mengikuti perkuliahan di program studi bimbingan konseling. Jadi mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling itu adalah fondasinya mata kuliah yang akan kalian tempuh selanjutnya di program studi bimbingan konseling. Yang kali ini akan kita bahas adalah konsep dasar bimbingan dan konseling. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan materi konsep dasar bimbingan konseling. Ada 4 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi bimbingan dan konseling, kemudian bidang bimbingan dan konseling, yang ketiga fungsi bimbingan dan konseling, dan yang keempat asas-asas bimbingan dan konseling. Harapan Bapak adalah kalian memperhatikan yang baik sehingga 4 topik ini akan tersimpan dengan baik di memori kalian untuk nanti kalian akan gunakan di perjalanan kalian selama berada di program studi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance and counseling dalam bahasa Inggris.
Kata guidance itu berasal dari kata kerja to guide atau membimbing atau menunjukkan, menuntun dan membantu. Jadi suatu istilah bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan atau tuntunan. Itu menurut pendapat Helen. Kemudian Sager and Stone itu berpendapat berbeda. Menurut Sager and Stone, bimbingan adalah proses of helping an individual to understand himself and his work. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Tidak, Pak. Proses of helping adalah proses membantu an individual to understand himself. Itu adalah membantu individu untuk memahami dirinya dan his work dan dunia. Jadi proses membantu individu untuk memahami dirinya dan dunianya. Jadi bimbingan itu bertujuan untuk agar siswa mampu memahami dirinya secara utuh sebagai manusia dan juga memahami dunianya. Maksudnya dunianya itu lingkungan sekitarnya. Ya. Menurut kata nyata, bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya pengertian konseling. Konseling itu dalam bahasa Yunani juga disebutkan yaitu konsilium, yang berarti yang berarti membersamai dan dirangkai dengan menerima atau memahami. Menurut Colbert, konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang. Nah, di sini kata kuncinya ya, hubungan tatap muka antara dua orang. Dalam hal ini konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya yang sekarang dan kemungkinan keadaannya di masa yang akan datang. Jadi proses konseling itu selalu terjadi tatap muka antara satu orang dan orang lain. Jadi bisa juga lebih dari satu orang interaksinya, karena ada juga istilahnya konseling kelompok. Akan tetapi ada interaksi tatap muka, itu yang penting. Jadi konseling itu adalah interaksinya secara tatap muka, secara langsung. Selanjutnya, Sager and Stone juga mengungkapkan pendapatnya tentang konseling, yaitu upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi. Dia lebih menekankan ada sifatnya pribadi. Jadi konseling itu sifatnya pribadi. Ada sesuatu yang sangat dalam yang akan dibahas dalam sehingga bersifat pribadi. Antara konselor dan konseli agar mampu memahami diri dan lingkungan, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini oleh konseli. Nah, ini pengertian lain menurut ASCA, Asosiasi Konseling. Hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Nah, jadi penekanannya adalah hubungan antara konselor dan klien. Hubungan awal antara konselor dan klien, penerimaan konselor terhadap klien itu adalah hal yang penting dalam konseling. Maka tidak dikatakan konseling kalau tidak ada hubungan baik antara konselor dan klien. Itu bukan konseling kalau tidak ada hubungan antara konselor dan klien. Hubungan dalam arti adalah komunikasi yang baik, ya, bukan hubungan yang lain. Kemudian disimpulkan, bimbingan dan konseling adalah salah satu komponen sekolah yang bertugas membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seorang klien atau siswa. Sebelum masuk ke topik berikutnya, ada hal yang ingin Bapak sampaikan ke kalian bahwa kita harus punya dasar untuk menjadi seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling di sekolah. Ketika kalian sudah mampu untuk menjadi konselor di sekolah, diharapkan kalian mau melakukan kegiatan konseling di sekolah itu secara profesional. Salah satunya adalah kalian punya keterampilan dalam mendengarkan. Kalau Bapak bertanya, kira-kira di antara kalian ada tidak yang terbiasa mendengarkan teman-teman itu? Ada? Coba katakan yang biasa mendengarkan, yang suka jadi tempat curhat teman-teman. Banyak ya, hampir semua. Atau yang justru sebaliknya, yang kebiasaannya malah sering curhat. Kalau kalian punya kebiasaan mendengarkan teman kalian curhat, berarti kalian punya sedikit kemampuan dalam mendengarkan. Dan itu adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor.
Kemampuan kita mendengarkan orang lain itu adalah kemampuan untuk membantu. Itu membantu yang dasar ya. Mendengarkan itu membantu yang dasar. Membantu untuk membuat masalah orang lain itu menjadi teratasi. Jadi terkadang ada orang yang tidak ingin masalahnya dibantu dengan nasihat, tapi cukup didengarkan satu. Ada yang seperti itu. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi bimbingan dan konseling. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Saya ingin bertanya Pak, jadi apa yang dilakukan oleh guru BK setelah mendapatkan stigma dari masyarakat, gitu? Stigma apa dari masyarakat? Seperti kayak guru BK itu dianggap guru gila, gitu Pak, dan lain-lain. Oke, baik, bagus pertanyaannya ya. Baik, jadi sekarang ini guru bimbingan dan konseling memang menghadapi banyak pandangan negatif di sekolah, di masyarakat juga. Di antaranya, kalau di sekolah itu guru BK dianggap sebagai guru yang kurang pekerjaan. Jadi kerjanya hanya keliling-keliling sekolah, karena tidak ada jam mengajar. Beberapa sekolah masih tidak menyediakan jam mengajar bagi guru BK. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa guru BK itu seperti polisi, kerjanya patroli rambut, celana, pakaian, seperti itu. Nah, ada juga yang dikatakan tadi rekan kalian bahwa guru BK itu terkesan gila atau menakutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai calon guru? Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah menanamkan bahwa kita itu nantinya ketika menjadi guru BK bukan bertindak sebagai polisi sekolah, bukan juga bertindak sebagai orang-orang yang bertugas untuk patroli HP misalnya, atau patroli make up misalnya. Tidak. Ketika Anda mendapatkan tugas itu, mungkin Anda boleh menolaknya dengan halus dengan kepada pimpinan kalian, karena tugas kita itu adalah untuk mengembangkan potensinya siswa secara optimal. Kalau kalian nanti diberi tugas untuk patroli, sampaikan saja kepada pimpinan kalian bahwa saya punya cara tersendiri sebagai guru BK untuk mengatasi anak-anak yang rambutnya gondrong, untuk mengatasi anak-anak yang bawa make up atau sering main HP di sekolah. Kalau kemampuan belajar peserta didik dibantu untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar di sekolah. Jadi yang dioptimalkan itu kemampuan peserta didik. Jadi bimbingan konseling itu upayanya adalah mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik itu secara mandiri itu harus mampu menyelesaikan masalahnya. Misal peserta didik punya masalah terkait dengan belajar, kita tidak boleh menasihati dia, Pak, saya ini susah sekali kalau belajar malam, cepat sekali saya mengantuk. Pak, saya malas sekali buka buku kalau malam, tiba-tiba lebih menarik HP-ku daripada buku. Nah, untuk mengatasi itu, kalian tidak boleh langsung memberikan nasihat bahwa kamu tidak boleh begitu. Makanya jangan terlalu sering pegang HP, jangan terlalu sering buka-buka sosial media, itu tidak bisa. Jadi untuk mengoptimalkan potensi dirinya, dia harus diberikan alternatif pilihan. Kira-kira kalau dia terus-menerus melakukan perilaku itu, apa dampaknya bagi dia? Apa dampak yang dia terima nanti di sekolah? Bagaimana prestasi belajarnya? Bagaimana nilainya? Itu harus disampaikan pada peserta didik, yang nantinya akan menjadi pilihan bagi mereka. Oh, berarti saya tidak boleh begini terus. Kemudian nanti kita akan membuat dia memilih alternatif untuk menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya terkait dengan karir, peserta didik dibantu untuk mengoptimalkan dirinya, memilih karir yang tepat, yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itu penjelasan singkat terkait dengan 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, hal yang terpenting dalam bimbingan dan konseling. Karena kita di bimbingan itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, maka akan jadi masalah. Jadi harus ada keterpaduan. Selanjutnya, asas kekinian. Asas kekinian itu berkaitan dengan bahwa masalah yang diatasi dari individu itu adalah masalah yang terjadi saat ini, bukan masalah yang sudah lalu. Wah, dulu dia pernah
sakiti hati saya, bukan masalah ini, tapi masalah yang saat ini. Apa dampaknya dia disakiti hatinya dulu, atau dia diputuskan dengan pacarnya dulu terhadap kondisinya saat ini? Apa dampaknya? Kalau tidak ada dampaknya, dia terbukti sudah bisa move on, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau dia lihat mantannya itu jalan dengan orang lain dan dia tersakiti, berarti itu ada masalah. Jadi masalah yang dihadapi adalah masalah yang saat ini. Kenapa Anda tersakiti melihat mantan Anda itu jalan dengan orang lain? Itu yang diatasi. Bukan Anda diputuskan di masa lalu. Nah, begitu. Jadi masalah yang diatasi adalah masalah yang terjadi saat ini. Jadi dia dibantu untuk keluar dari kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan. Jadi gitu. Jadi masalah yang saat ini terjadi. Selanjutnya kemandirian. Asas kemandirian menjadi kunci pemecahan masalah yang terjadi pada konseling. Kenapa? Karena diharapkan konseling itu mampu secara mandiri ya mengatasi masalah. Jadi tidak boleh ada faktor pengubah dari luar yang lebih kuat. Misalnya bantuan dari temannya, bantuan dari konselor. Harus secara mandiri dia mau menyelesaikan masalahnya. Kemauan mandiri menyelesaikan masalah harus keluar dari diri. Kenapa? Supaya penyelesaian masalah itu bersifat permanen. Gitu. Kalau disebabkan oleh orang lain bisa jadi tidak permanen. Misalnya kalau konselor turun tangan membantu masalah konseling, ketika masalah itu muncul dan konselornya tidak ada, dia cari penyelesaian masalah itu. Jadi harus secara mandiri supaya penyelesaian masalahnya permanen. Oke, baik. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin merefleksi apa yang telah Bapak sampaikan terkait dengan konsep dasar bimbingan dan konseling. Jadi Bapak ingin bertanya terkait pengalaman kalian tentang apa yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira apa harapan kalian ketika nanti kalian menjadi guru BK di sekolah? Atau mungkin kalian punya harapan, saya nantinya pengen menjadi guru BK seperti ini. Nah, jadi setelah mengikuti materi ini, kalian punya harapan, oh sepertinya saya nanti bisa jadi guru BK seperti ini. Kira-kira apa harapan kalian? Siapa yang bisa jawab? Oke. Ini yang bangku kedua, siapa namanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Jika saya menjadi guru BK, saya ingin menjadi guru BK itu seperti teman siswa. Karena saya ingin menghilangkan statement kata orang itu guru BK itu sebagai polisi siswa. Sekian Pak. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan. Silakan yang di belakang. Baik, perkenalkan nama saya Bahrul. Jadi kalau saya jadi guru BK, harapan saya adalah saya ingin menjadikan ruangan BK itu menjadi tempat yang mungkin pemecahan atau pengentasan masalah itu lebih kekinian, berbeda dengan guru-guru yang sebelumnya, yakni mungkin lebih ke hal-hal yang bersifat keras begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi Bapak rasa kalian sudah mengambil kesimpulan yang sangat baik dari materi yang Bapak sampaikan, dan Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.